Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Mungkin semuanya sudah pernah mendengar atau pernah kalian mendengar cerita yang lucu, humor, ataupun sindiran yang bersifat lucu. Nah, di sini ditampilkan gambar anekdot seorang koruptor yang ditimbang dengan hukumannya. Kemudian ada contoh teks anekdot dengan judul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut sambil berkata pada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Nah, itu sepenggal contoh mengenai anekdot, kemudian gambar yang mengenai anekdot. Sekarang, apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Karena berisi kritik, anekdot sering bersumber dari kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal. Nah, itulah yang dikatakan anekdot. Selanjutnya, kita mulai dengan fungsi teks anekdot. Tentunya yang pertama untuk menyampaikan sebuah cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakan. Yang kedua, dibandingkan dengan ceritanya, anekdot memiliki kekhususan, yaitu mengandung unsur lucu dan humor. Nah, dari fungsi ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi atau teks anekdot berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita yang baik, ya, kemudian dia menimbulkan kelucuan dan humor. Selanjutnya, dalam teks anekdot ada struktur, ya. Di sini kita membahas mengenai struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstraksi, orientasi yang kedua, krisis atau komplikasi yang ketiga, reaksi yang keempat, dan yang terakhir itu adalah koda. Kita mulai dengan abstraksi. Abstraksi dalam teks anekdot adalah untuk memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai isi dari teks tersebut, karena tidak jarang banyak pembaca teks anekdot yang bingung terhadap isi dari teks anekdot sebelum membaca abstraksinya. Krisis. Krisis adalah bagian yang membahas masalah utama dalam cerita. Biasanya terdapat kekonyolan yang mengandung gelak tawa. Bagian ini juga mengandung kritikan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Kemudian ada reaksi. Bagian ini berisikan respon atau tanggapan atas krisis yang terjadi sebelumnya. Biasanya reaksi berupa solusi atau penyelesaian sebuah masalah. Terakhir, koda. Koda menjadi kesimpulan sebuah teks anekdot.
Bagian ini menandakan akhir sebuah cerita, biasanya berupa komentar penulis atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang disampaikan. Baik, itu sekilas mengenai anekdot, dari contoh, definisi, sampai ke struktur. Bisa kalian kembali lihat contoh maupun bagian-bagian dari sebuah teks anekdot. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.